Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami percaya Bapa, bahwa di hari yang luar biasa ini, Engkau sudah persiapkan hari Bapa ini Tuhan, bagi setiap kami kaum Bapa, dan juga bagi setiap anak-anak-Mu yang lain, baik jemaat yang hadir di sini maupun bagi pendengar yang setia, dimanapun mereka berada. Kami percaya ada sesuatu pesan yang khusus yang Tuhan mau sampaikan, sehingga para bapak ini boleh dikuatkan, boleh mengalami pembaharuan, boleh mengalami lagi satu api yang membara di dalam hatinya, bahwa hari depannya tetap gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan firman Tuhan ini boleh turun atas hamba-Mu dan turun atas setiap kami semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka firman Tuhan. Yang percaya dan siap untuk diberkati dan belajar sesuatu yang baru mengatakan, amin, amin, amin. Shalom yang terkasih. Ya, di hari yang luar biasa ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, kami percaya bahwa Tuhan pasti mengurapi para bapak di hari yang indah ini. Ya, kita tadi sudah mendengar kesaksian daripada Pak Jo. Saya percaya Pak Jo, apapun yang terjadi, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, pada waktu kita lahir sudah ditetapkan jalan hidup kita, sekalipun gelombang penuh dengan tantangan, tetap keselamatan Tuhan diberikan. Dan demikian kalau kita melihat dan mendengar kesaksian daripada Pak Jonas, kita percaya belum selesai itu Pak Jo. Masih terus lagi sampai pada gunung yang tinggi yang Tuhan sudah tunggu Pak Jo di sana. Amin. Dan juga dengan kita yang ada di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya mau sedikit untuk sharing. Yaitu pada tahun 1909, seorang bernama Sonora Smartdo mendengar khotbah di gereja pada hari itu. Dan Bapak ini adalah satu daripada 6 saudara yang dibesarkan oleh seorang bapak, single father. Ya, dan dia menganjurkan pada waktu itu memohon kepada pendetanya bagaimana juga akan diberikan hari khusus untuk kaum bapak. Karena pada waktu itu yang dia datang adalah Mother's Day. Jadi kalau ada dengan Mother's Day, bapak ini juga melihat bagaimana perjuangan ayahnya yang single father membesarkan 6 anak. Sedemikian rupa perjuangannya itu tidak kunjung berhenti dan pada tahun 1972 akhirnya disetujui oleh Senat. Ya, oleh pemerintah Amerika Serikat menetapkan pada minggu ketiga pada bulan Juni, disitulah ditetapkan hari Father's Day. Kita boleh bersyukur ya yang terkasih. Kita mau menghargai juga jerih payah daripada para bapak-bapak yang sudah diutus oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu tema khotbah pada siang hari ini saya mau katakan, saya beri nama Bapa yang sempurna. Kita percaya, kita tahu semuanya bahwa tidak ada Bapa yang sempurna. Benar? Bapa yang sempurna hanya adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia mau ajarkan kepada setiap kita bagaimana para bapak ini boleh belajar dengan apa yang sudah diajarkan melalui firman-Nya. Ya, mari kita lihat di sini yang terkasih, ya. Bapa yang sempurna yang akan kita pelajari adalah Bapa yang tidak ada bandingannya. Bapa yang terunggul di atas segala-galanya, dan itulah Bapa kita, Bapa saudara dan saya, Yesus Kristus. Luar biasa, ya. Oleh karena itu sebelumnya saya akan memulai dan mengingatkan bagi para ibu-ibu termasuk saya. Ingatlah bahwa suamimu bukanlah paranormal. Why? Karena saya sering ditegur Pak Roland demikian. Mama, you must know, I'm not paranormal. Dia katakan begitu karena
Maunya saya dia itu udah ngerti sekalipun saya nggak ngomong gitu loh. Maunya ngerti, tapi dia jawab, I'm not paranormal, oke? Dia bilang gitu. Kamu harus explain, kamu harus cerita. Kamu kadang-kadang ibu-ibu nggak mau ngomong, benar kok benar, ya loh, ya nggak mau ngomong. Udah pokoknya kamu harus tahu lah. Nah itulah ya yang terkasih sedemikian rupa. Dan juga saya menghimbau para bapak-bapak ya maupun bapak yang masih baru jadi bapak Chandra, ya mengertilah hati istrimu. Betul? Ya, kadang-kadang istri itu sekalipun ngomong iya, belum tentu iya loh. Ayo, kan tidak boleh itu. Firman Tuhan kan bilang, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Tapi kita para ibu kadang-kadang sungkan atau malu atau nanti dicap, nanti dikira aku mata duitan, padahal memang kita butuh duit, gitu kan? Nah sedemikian, tidak pernah minta duit gitu, tapi tidak mau ngomong gitu. Kamu butuh duit? Enggak. Tapi dalamnya sakit hati, ya toh? Nggak dikasih. Sedemikian rupa. Oleh karena itu saya menghimbau juga untuk para ibu-ibu belajar untuk kita itu berterus terang. Amin. Ya sedemikian rupa. Dan ingatlah bahwa dasar daripada satu perkawinan kita itu berbeda latar belakang. Ya, kalau yang sama-sama kebudayaannya masih lumayan. Ya toh, lah kalau yang ini sangat beda luar biasa. Bagaimana untuk bisa mengerti satu dengan yang lain? Bu Feni punya pengalaman kali. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, oleh karena itu, ayo kita belajar pada hari yang indah ini apa yang dapat kita pelajari dengan contoh daripada Bapa kita yang sempurna, Bapa Surgawi. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mau melihat di sini yang terkasih. Kita akan pelajari 5 hal. Di hari yang luar biasa ini, kita akan melihat, mencontoh, teladan daripada Bapa yang sempurna, yaitu Bapa Surgawi. Yang pertama adalah prioritas. Ya, di sini tadi dikatakan, coba di ayat 9 diajarkan di sini bagaimana doa itu. Dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah sebagai para bapa, tugas daripada seorang bapak adalah menjadi imam di tengah keluarganya. Dan menjadi imam di tengah keluarganya yaitu melibatkan Tuhan Yesus di tengah keluarga. Dan disinilah doanya yang mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini adalah satu prioritas. Seorang bapak berdoa untuk keluarganya, untuk istri, untuk anak-anaknya. Saya percaya bahwa mereka yang sungguh-sungguh mengenal dan mengerti akan panggilan dan kedudukan sebagai seorang bapak pasti melakukan hal itu. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Jadi ada prioritas yang pertama, yaitu untuk nomor 1, Tuhan ada di tengah keluarga. Mengundang kuasa Tuhan ada di tengah keluarga. Dan yang kedua, prioritas adalah melihat keberadaan daripada keluarganya. Sedemikian rupa prioritas apa yang ada di tengah keluarganya. Ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati saya, yaitu seorang bapak yang begitu penuh waktu di dalam pekerjaannya, dituntut dengan untuk kenaikan dari posisi pekerjaannya, sehingga akhirnya tujuannya itu adalah kantor yang harus dia kerjai itu harus sukses. Dan tuntutan yang seperti itu. Sedangkan anak kecil-kecil itu pada menunggu kapan papanya pulang. Ya, dan salah satu daripada kemudian kebetulan bapak ini punya 3 anak. Yang paling besar itu baru berumur 5 tahun. Ya, 5, 3, 1 tahun. Kemudian anak yang paling gede itu tanya sama papanya, karena tiap kali papanya berjanji, nanti kalau papa pulang kita main bola. Kalau papa pulang kita main sepak bola ya nak. Oke, itu ditunggu tiap hari dan tiap hari. Dia pegang bolanya, dia duduk di teras, kapan papa pulang. Sedemikian rupa, akhirnya berbulan-bulan hal itu tidak terjadi. Dan satu hari
Akhirnya anak ini memberanikan diri kepada papanya dan bertanya, "Papa, berapa uang yang Papa dapat dari Papa bekerja?" Si bapak bertanya, "Kenapa anakku?" "Ya, aku mau tahu Papa dapat uang berapa." Kemudian papanya bilang, "Iya, Papa cari uang untuk kalian semua." "Iya, berapa?" Akhirnya si anak ini mengeluarkan daripada tabungannya atau celengannya, dia keluarkan duitnya dan dia katakan kepada papanya, "Papa, kalau Papa memang bekerja hanya untuk cari uang yang sebegitu, saya juga punya uang. Ini uang saya kasihkan ke Papa. Ayo sekarang kita main bola." Bayangkan yang terkasih. Keluarga, anak-anak membutuhkan kasih seorang bapa. Peranan seorang bapa sangat amat diperlukan. Banyak kalau saya mau menyaksikan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Dari seorang single mom dengan 3 anak yang membesarkan tanpa ayah. Sampai satu hari Tuhan kirimkan Pak Roland di dalam kehidupan kami. Ini satu contoh yang luar biasa peranan seorang bapa. Dan pada waktu itu di dalam relationship, anak-anak begitu sangat dekat. Kalau Roland datang dari Swiss atau datang dari Singapura, anak-anak itu selalu nempel ke dia. Dan one day mereka mengatakan, "Mama, aku mau papa ini." Dia katakan itu. Padahal itu tidak ada di dalam pikiran saya. Tidak ada. Karena ketiga anak ini haus kasih bapa. Dan puji Tuhan, dia mempunyai spirit father ya. Bukan hanya untuk anak-anak kita, tetapi juga untuk jemaat. Dia berikan perhatiannya. Dan kalau saya mau katakan, ada 5 hal yang ada pada dia. Kebetulan mungkin ada para jomblo atau bapak-bapak, calon bapak juga bisa, mungkin para bapak juga yang sedemikian bahkan lebih baik daripada Pak Roland. Yang nomor 1, apa yang dia punya, dia selalu katakan, brain yang Tuhan kasih kepada saya, itu selalu memberikan kepada saya berdoa untuk wisdom dan discernment. Sehingga dia bisa untuk berjalan, membimbing ketiga anak-anak dari kecil, 4, 7, 10 waktu itu umurnya. Kemudian dengan mata, saya memiliki vision yang Tuhan berikan untuk hari depan daripada 3 anak ini. Saya punya telinga untuk mendengarkan tangisan dan keluh kesah anak-anak ini. Dan saya punya hati untuk saya mau untuk memprotek 3 anak ini. Dan itulah yang dia berikan juga untuk saya maupun jemaat. Yang terkasih, itu ajaran daripada Tuhan Yesus. Prioritas yang pertama adalah Tuhan di tengah keluarga. Selalu ada doa. Dan di dalam kita mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan air mata. Tidak pernah yang kita discuss, selalu Tuhan di tengah-tengah kita. Selalu firman Tuhan. Perjalanan dari rumah yang jauh sampai ke gereja, atau perjalanan di mana kami pergi untuk tugas sesuatu, yang ada di dalam mobil hanyalah firman Tuhan. Bukan mau membesarkan, bukan mau apapun. Karena apa? Di dalam kita sharing itu masalah. Tetapi selalu yang dia katakan adalah jawabannya firman Tuhan. Tidak pernah lepas daripada firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bertahan. BCF bertahan. Sedemikian rupa tantangan, pergumulan, pengkhianatan bertubi-tubi sedemikian rupa. Ya, yang terkasih, 5 hal yang pertama tadi yang kita pelajari pada siang hari ini. Prioritaskan Tuhan di tengah keluargamu. Prioritaskan keluargamu, istri, anak-anakmu di tengah keluargamu. Dan yang kedua, kita bisa melihat seorang bapa yang bertanggung jawab, dia adalah pemberi nafkah. Bertanggung jawab dengan jujur untuk menyediakan kebutuhan keluarganya. Mari kita baca di dalam Matius 6, 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang terkasih, saya tahu banyak daripada para bapa itu lebih khawatir memikirkan bagaimana situasi ekonominya di tengah keluarga. Maybe bibir mulutnya tidak pernah terucap, tetapi itu ada di dalam hatinya. Kekhawatiran untuk membahagiakan keluarganya, untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya, untuk masa depan anak-anaknya. Dan itu semuanya itu ada di dalam hatinya. Tetapi saya percaya bahwa seorang bapa yang baik, dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa dan mempercayakan keluarganya, ekonominya, usahanya, semuanya di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, senantiasa Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu istri, sebagai tiang doa, sebagai pensupport di tengah keluarga. Ya, dan di sini tadi dikatakan, jangan khawatir. Kalau burung-burung di udara itu Tuhan pelihara, demikian juga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Amin. Kita boleh melihat cerita tentang janda yang bertemu dengan seorang ibu janda yang bertemu dengan Nabi Elia. Ya, yang dia katakan bagaimana keadaan situasinya sedemikian rupa, ya. Tidak mampu lagi untuk memberi nafkah dan bahkan anaknya pun juga akan dijual sedemikian rupa. Tetapi apa yang terjadi setelah pertemuan dengan Nabi Elia? Semuanya berubah. Semuanya berubah. Para bapa yang terkasih, saya menghimbau. Kalau Anda sudah ditetapkan sebagai seorang pria, seorang bapa, seorang imam di tengah keluargamu, Tuhan tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan, bahkan akan memberikan kekuatan ekstra. Untuk semua jalan akan Tuhan bukakan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Amin. Yang terkasih, memang bukan berarti langsung turun dari langit segala apa yang kita mau, tidak. Karena Tuhan juga memproses kehidupan para bapa. Untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi. Memiliki satu hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Ya. Sehingga dengan kekuatan daripada manusia rohaninya, dia mampu memiliki damai sejahtera dan itu juga dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. Ya, dan itu yang kedua sebagai provider seorang bapa. Yang ketiga, seorang bapa yang baik, dia mampu untuk mengampuni. Ya, sedemikian rupa. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Luar biasa yang terkasih. Tantangan hidup yang bertubi-tubi. Kadang-kadang seorang bapak juga bisa memiliki kekecewaan. Kekecewaan, kesakitan. Ya, di dalam hatinya sedemikian rupa, bahkan mungkin ya membuat dia depres, membuat dia stres karena begitu banyak tadi yang Pak Jo sudah sharing. Ya, kata-kata penghakiman dari orang luar itu begitu jahat. Sedemikian rupa, kadang-kadang membuat para bapak ini menjadi down. Sedemikian rupa, dan saya percaya kalau mereka memiliki pendamping yang takut akan Tuhan, seorang istri adalah tiang doa yang mampu menghibur, yang mampu mensupport, ya, daripada keberadaan suaminya. Karena kebanyakan suami itu pendem, ya, dipendem. Semuanya itu diempet, tidak mau keluarkan, karena tidak mau keluarganya ikut sedih. Pada beberapa minggu yang lalu saya katakan, jangan kita menyimpan.
Lebih baik kita keluarkan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kesakitan, apa yang menjadi mimpi-mimpi yang belum terjawab. Kita bisa share dengan istri sedemikian rupa dan bawa di dalam doa bersama-sama. Ya, pengampunan adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda mampu membaca di dalam Mazmur 103, 8-13, pengampunan itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Ya, suatu anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan itu akan turun kepada kita. Mungkin ada yang di sini merasakan pernah begitu sakit hatinya. Ya, pasti ngalami. Saya juga ngalami. Tapi di dalam keadaan yang seperti itu, kita bisa datang di bawah kaki Tuhan, menjerit kepada Tuhan. Kita menyerahkan, bahkan kita minta kepada Tuhan supaya kita mampu memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Karena di dalam firman-Nya dikatakan, hak pembalasan ada di dalam tangan Tuhan. Betul? Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Sungguh luar biasa. Kasih Bapa itu senantiasa tercurah menjadi satu aliran sungai yang begitu dalam bisa mengalir di dalam hati kita dan kita boleh kembali lagi merasakan damai sejahtera. Ada sebuah cerita kisah nyata yang terkasih, yaitu seorang yang bernama Ernest Hemingway. Dia mempunyai seorang anak dan pada satu hari mereka itu ribut berdua. Dan akhirnya si anak begitu marah, memberontak dan dia akhirnya tinggalkan rumah. Dan di dalam keadaan seorang diri, Bapak Ernest ini berdoa kepada Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa anaknya itu bersalah. Tetapi dengan aliran kasih Bapa Surgawi menjamah hatinya dan akhirnya dia mampu untuk mengampuni anaknya. Dan esok harinya apa yang dia perbuat? Dia masukkan di surat kabar yang terkasih. Dan dia katakan, saya pernah menceritakan ini kepada jemaat. Dia ceritakan, hai Paco, namanya Paco anaknya. I'm your dad, aku adalah bapamu. Kesalahanmu, perbuatanmu, apapun semua pemberontakanmu, Papa sudah mengampuninya. Oleh karena itu besok kita ketemu ya di mukanya kantor pos. Gitu. Jam 10 pagi kita bertemu di depan kantor pos. Yang terkasih, esok harinya Bapak ini terkejut. Apa yang terjadi? Di situ terlihat 800 teenagers yang bernama Pacos. 800 teenager yang bernama Pacos dan semua datang di situ. Sehingga Bapak Ernest ini kaget. Lawang anaknya cuma satu, yang datang 800. Mengapa hal itu yang terjadi yang terkasih? Ketahuilah bahwa setiap teenagers maupun setiap kita, bukan cuma teenagers, membutuhkan kasih dan pengampunan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap mau terus belajar. Biarlah kasih Bapa Surgawi itu boleh mengalir di dalam setiap hati seorang bapa, mengalir di dalam hati setiap ibu dan di tengah-tengah keluarganya. Hanya dengan kasih Bapa Surgawi, Anda dan saya mampu untuk merangkul dan memeluk setiap orang dan membawa dia kepada jalan keselamatan. Siapakah kita? Kalau kita tidak mampu untuk mengampuni, tapi untuk belajar mengampuni, sakit yang terkasih. Betul? Betul. Karena ngalami, ya. Tetapi itulah, kalau kita yang orang tua saja, kita tetap membutuhkan kasih dan pengampunan. Apalagi anak-anak kita, apalagi teenagers, apalagi mereka yang sudah keluar misalnya dari jalan Tuhan. Please, pengampunan Anda dan saya, mereka sangat butuhkan. Kasih yang daripada setiap kita adalah kasih Bapa Surgawi. Curahkanlah, mungkin kita tidak memiliki apapun, tapi kita memiliki hati yang penuh kasih. Amin. Dengan kasih akan mengubah sebuah keadaan. Jesus is love. Tuhan adalah kasih yang terkasih. Dan itu yang Dia mau untuk saudara dan saya lakukan.
Amin. Luar biasa. Yang keempat, seorang bapa yang baik, dia mampu untuk proteks atau melindungi keluarganya. Melindungi istri, melindungi anak-anaknya. Sedemikian rupa. Kadang-kadang perlindungan seorang bapa itu dinilai sama anak keliru. Karena seorang bapak itu mendisiplin, mengajari, membimbing, memprotek. Ya, yang terkasih. Tapi ada juga yang overprotective. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya anaknya lari kemana? Ya, itu ada. Tetapi juga yang memanjakan, itu juga nggak benar. Anak yang dimanjakan dan besar, saudara, growing dia, maka dia akan menjadi nggak akan bisa mandiri karena terlalu dimanjain, dan akhirnya nanti akan menjadi anak papa atau anak mama. Pada waktu mereka menikah akan terjadi satu keributan, ya. Karena apa? Karena perasa selalu tidak akan menjadi dewasa, tetapi selalu dimanja. Ya, semoga itu tidak terjadi. Ya, mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disinilah ya tugas daripada seorang bapak untuk mampu memprotek dan melindungi keluarganya. Ya kan, tapi tidak lepas daripada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kerajaan. Dia tahu apa yang terjadi di surga, apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi di tengah keluarga kita, apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Ya, sedemikian rupa bapak yang sensitif juga bisa membau. Ya, seperti apa tadi yang saya katakan buat Pak Roland, dia bau. Dia bohongi anaknya pasti tahu. Mau kemana anaknya, belok kiri, belok kanan, dia tahu. Ya, sedemikian rupa. Ya, apa yang terjadi yang terkasih, Tuhan sudah memberikan talenta khusus kepada kaum bapa. Sungguh luar biasa. Dan yang kelima, sebagai bapa yang baik, selalu mampu untuk bersemangat. Ya, untuk selalu bersemangat, bergairah untuk membimbing keluarganya, untuk membimbing istri dan anak-anaknya. Tetap dan dituntut hal yang seperti itu nggak gampang yang terkasih. Untuk selalu penuh semangat, untuk selalu faithful, ya, melihat situasi ekonomi yang turun, melihat semua bisnis yang banyak ditutup, tetapi seorang bapak yang anak Tuhan dituntut untuk selalu berhubungan dengan yang di atas, berhubungan dengan Tuhan, faithful. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga keluargaku. Orang lain maybe mengalami masa transisi, masa apapun, ya, resesi sedemikian rupa, tetapi dikatakan bapa yang takut akan Tuhan, bapa yang tunduk dan melakukan semua perintah Tuhan, ya, memprioritaskan Tuhan, mereka akan selalu resepsi bersama Tuhan dan keluarganya. Ada amin? Sungguh luar biasa yang terkasih, ya. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar pesan buat para ayah, pesan buat para bapak-bapak di sini. Dengan 5 hal tadi, kita percaya keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang pertama apa tadi yang terkasih? Ada prioritas. Prioritas Tuhan di tengah keluarga, prioritas keluargamu. Ya, sedemikian rupa. Yang kedua apa? Yaitu Bapa sebagai penanggung jawab pemberi nafkah di tengah keluarga. Ya, mungkin ada saatnya pasang surut, saya percaya tetap Tuhan tidak akan tinggalkan. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga keluarga kita. Amin. Ya, luar biasa. Yang ketiga, jangan lupa para bapak mampu untuk mengampuni. Ya, apapun keberadaan yang terjadi, tetap kita dituntut karena pengampunan itu dari Tuhan adalah satu anugerah. Amin. Yang keempat, seorang bapa mampu untuk memprotek, melindungi keluarganya. Sedemikian rupa, ya, sekalipun harus didisiplin, ya.
Dan yang sedemikian rupa yang terkasih kita percaya, kasih Bapa itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan selalu bersemangat, maju berapi-api, mampu menguatkan anak-anaknya. Maybe ada yang down, maybe ada yang lemah, istri lagi bad mood atau apapun. Bapak selalu penuh semangat untuk memberikan kekuatan yang baru. Ada amin? Kita sudah belajar pada hari ini ya yang terkasih sedemikian rupa. Dan sebagai pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita? Ayo, karena ada orang yang tidak ngerti. Siapa yang bilang Tuhan Yesus Bapa kita? Ayo belajar firman lagi, baca firman. Ya, yang kedua, bagaimana kita harus menghormati ayah kita yang di bumi ini? Ya, terutama untuk anak-anak. Pekerjaan seorang ayah adalah berat. Seringkali tidak pernah dikeluarkan bebannya, tapi dipendam di dalam hatinya. Yang ketiga, kalau Anda seorang ayah, seorang bapak, bagaimana Anda bisa menjadi seorang bapak yang baik? Ya, itu yang kita pelajari pada hari ini. Dan sebagai ayat emas adalah Yesaya 64 ayat ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Amin. Sungguh luar biasa yang terkasih. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah isi hati Bapa surgawi untuk Anda dan saya. Amin. Ya, Engkaulah Bapa kami, itu tadi yang dikatakan. Jadi benar-benar, ya, Bapa surgawi adalah Bapa saudara dan saya. Ya, kita sudah belajar hari ini. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, pendengar yang setia, dimanapun Anda berada. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyembah Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin, amin. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Benar Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku. Thank you Jesus. Melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik. Amin, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Baik. Mari yang terkasih, biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Katakan, Engkau Bapa, Bapa yang mengasihiku. Rasakan sampai di dalam hatimu yang terkasih. Pandang bentuk dan rupaku. Benar Tuhan.
Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Benar Tuhan, thank you Jesus. Engkau Bapa yang mengajariku, yes Jesus, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Amin, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Yes Lord Jesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur di hari yang luar biasa ini yang Engkau sudah berikan kepada setiap para bapa, setiap para ayah. Tuhan, kami tahu bahwa rancangan-Mu luar biasa. Engkau sudah memberikan satu kuasa kepada para bapa ini Tuhan, sehingga mereka mampu untuk membimbing keluarganya, memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin anak-anaknya. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menggenapi janji-Mu, karena kasih kuasa-Mu tidak terbatas. Seperti Engkau yang tidak pernah menyerah terhadap apapun yang Engkau alami sampai di Kalvari ya Yesus. Demikian Kau curahkan kepada setiap kaum bapa ini, agar mereka tetap teguh, mereka tetap kuat, mereka tetap mampu Tuhan, dan mereka boleh melihat buah-buah yang Engkau berikan di dalam hidupnya. Menjadi seorang bapa yang berhasil, menjadi seorang bapa yang sukses, baik di dalam membimbing takut akan Tuhan di tengah keluarganya, dan juga di dalam bisnis pekerjaan apa saja yang mereka lakukan, dan juga mengayomi keluarganya dengan penuh kasih, pengampunan yang diberikan, semuanya Tuhan, perlindungannya. Terima kasih Bapa, dan itulah yang diharapkan bagi setiap keluarga. Terima kasih Bapa. Hamba mempertaruhkan setiap kaum bapa pada siang hari ini Bapa. Apapun yang menjadi mimpi-mimpi indahnya, apa saja yang menjadi kerinduannya, apa saja yang menjadi kesehatannya, Tuhan Kau akan buat sempurna semuanya. Terima kasih Bapa. Demikian juga para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Para kaum bapa di dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Mungkin ada yang single father, mungkin ada yang membesarkan anak-anaknya seorang diri. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan penolong yang luar biasa, sehingga persoalan apapun yang mereka harus hadapi dan alami, semuanya boleh terselesaikan. Karena hati Bapa Surgawi adalah hati yang penuh kasih dan selalu mau melindungi, selalu mau mencukupkan segala kebutuhan. Kau adalah Jehovah Jireh yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami hubungan relationship yang tidak atau kurang bagus Tuhan, Engkau sendiri yang akan mencurahkan kasih-Mu di tengah keluarga mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mempertaruhkan para bapa, para ayah ini di dalam tangan perlindungan kuasa darah Yesus. Kami terlalu percaya bahwa masa depan mereka semua, para bapa, para ayah ini, gilang gemilang bersama dengan Engkau ya Yesus. Di dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap kehadiran kaum bapa di tengah keluarganya masing-masing, yang percaya dan sudah belajar bersama-sama tentang Bapa yang sempurna, mengatakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.